Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi ilaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, mungkin sebagian ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menambah wawasan kita. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah dan dibalas amalan kita dengan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus menteladani Nabi, untuk terus beruswah kepadanya, dan mudah-mudahan hingga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini saya ingin sharing saja ya, tidak ingin ngajari karena saya tidak lebih pandai, tapi nanti mungkin bisa mengarah ke diskusi, bisa mengarah ke tanya jawab. Intinya kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nanti kalau kurang dalam juga, nanti insya Allah ada yang melanjutkan untuk tema ini lebih dalam. Ada Ustadz Yasin nanti lebih kuat, lebih dalam untuk tema ini ya. Saya hanya mengantarkan saja ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, intinya tugas kita sebagai umat Islam itu adalah senantiasa harus menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam ini. Dan dimanapun kita berada, ya apapun profesi kita ini berkewajiban untuk menyampaikan Islam. Fi ayyi ardin tato wa antum mas'ulun an islamihi. Jadi dimanapun kita hidup, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, tugas kita sebagai seorang muslim ya, tidak hanya keislaman itu untuk diri kita sendiri, tapi juga kalau bisa keislaman itu kita tularkan pada orang lain ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tema hari ini dakwah berkemajuan dalam bingkai bayani, burhani, dan irfani ya. Ini adalah salah satu cara Muhammadiyah untuk menangkap nas-nas agama, baik itu mungkin Al-Quran ataupun Al-Hadis, dalam rangka mensiasati keberadaan umat ya, dalam rangka menangkap permasalahan-permasalahan umat, tentu permasalahan-permasalahan umat yang kontemporer sekarang ini. Sehingga kemudian
Muhammadiyah perlu membaca ulang, mengkaji ulang cara yang tepat, cara yang terbaik untuk mendakwahkan agama ini biar kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Karena setiap ayat Al-Quran itu pasti membawa nilai kebaikan dan pasti harus sampai ke masyarakat dengan baik. Nah, kita tengok sejarah dulu sebentar. Jadi awal mula munculnya istilah bayani, burhani, dan irfani dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi waktu Munas Muhammadiyah ke-24 di Jakarta tahun 2000, ya, Majelis Tarjih itu memutuskan untuk meminjam istilah bayani, burhani, dan irfani sebagai pendekatan dalam manhaj tarjihnya. Waktu itu ketua, namanya dulu, kalau sekarang kan Majelis Tarjih dan Tajdid. Kalau dulu namanya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Cuma mungkin sering dikritik mungkin ya, karena pengembangan atau pengambangan gitu. Sehingga kemudian digeser lagi sekarang menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid gitu. Nah, waktu itu Prof. Amin Abdullah, seorang dosen di Universitas UIN Sunan Kalijogo, itu beliau menjadi ketua majelisnya, menawarkan perlunya ya penyempurnaan metodologi atau manhaj tarjih Muhammadiyah. Beliau terinspirasi dari salah seorang tokoh ya pemikir Islam di daerah Maroko. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mungkin Maghribi. Ya, daerah Maroko, daerah yang sangat dekat dengan wilayah Eropa itu. Afrika Utara, paling ujung, ya paling barat. Maka dinamakan negaranya itu Maghribi. Cuma bahasa Inggris ini jadi Maroko gitu ya. Nah, Muhammad Abid Al-Jabiri ini kenapa beliau membuat satu karya tulis ya Buniyatul Aqlil Arabi ya, jadi nalar kritik Arab atau kritik nalar Arab ya. Jadi beliau menulis yang isinya beliau itu resah, sebenarnya resah terhadap perkembangan umat Islam khususnya di dunia Arab. Seolah-olah umat Islam ini stagnan, nggak maju-maju, padahal Eropa sudah semakin maju. Ya, dan tidak hanya itu saja, beliau melihat dalam aspek hukum pun, dalam aspek pemahaman agama pun, Muhammad Abid Al-Jabiri juga melihat umat Islam terhenti. Ya, tidak lepas mungkin juga karena beberapa aspek. Selain itu juga Muhammad Abid Al-Jabiri juga melihat ada sebagian umat Islam yang terlalu banter. Ya. Maka beliau alasan menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau itu, yang pertama, umat Islam itu terjebak ke dalam tasawuf yang berlebihan sehingga kemudian menjadi agak mistis gitu loh. Jadi orang tasawuf itu kadang kesantrinya luar biasa, ya tokohnya itu sangat dihormati ya, luar biasa oleh santrinya, kadang penghormatannya berlebihan. Sehingga mungkin pernah dengarin bapak-bapak sekalian tuh, aku orang Jumatan di pondok tapi aku Jumatan di Mekah janjani. Itu biasanya orang tasawuf seperti itu. Jadi bisa seolah-olah membuka tabir dirinya, melakukan perjalanan cepat sehingga meskipun jasadnya di Indonesia tapi Jumatannya di
Mekah begitu. Sampai seperti itu orang-orang tasawuf itu. Dan santri-santrinya kadang percayanya berlebihan. Nah, kemudian juga ada sebagian umat Islam waktu itu yang terlalu rasional. Sehingga semuanya diukur oleh akal. Kalau menurut akal baik, maka perintah agama itu akan dikerjakan. Kalau menurut akal tidak baik, ya tidak harus dikerjakan perintah agama itu. Ya. Terus yang ketiga, alasan Muhammad Abid Al-Jabiri itu, umat Islam masih terlalu senang dengan nostalgia hukum-hukum yang lama, padahal terkadang hukum-hukum yang lama itu susah untuk dikerjakan. Yeah. Jadi nyepengi hukum itu kuat, tapi pada hakikatnya dia tidak bisa mengerjakan hukum itu. Itu terjadi. Pangapunten, sampai hari ini kita kan masih yakin dengan hukum potong tangan itu, nggih. Kita pegang kuat aturan itu, tapi kita tidak bisa melaksanakan. Ya, di Arab waktu itu juga demikian, hukum pernikahan itu juga begitu ketatnya, tapi pada giliran pelaksanaan mereka tidak bisa melaksanakan. Nah, ini yang kemudian dikritikkan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri. Ya. Jadi semangat pembaharuan itulah yang kemudian menginspirasi ya Majelis Tarjih, sehingga oleh Prof. Amin Abdullah itu dijadikan semacam rujukan untuk juga menambah ya hasanah metodologi tarjih di Muhammadiyah. Ya. Nah, harapannya di Muhammadiyah itu dengan bayani, burhani, dan irfani ini kemudian pembacaan kita terhadap teks itu, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis itu, pembacaan yang produktif. Contohnya, pembacaan yang produktif itu. Ketika Ahmad Dahlan membaca surat Al-Ma'un, ya, meskipun beliau mengulang-ulang, tetapi ada hasil yang nyata. Itu loh pembacaan produktif itu. Jadilah kemudian panti asuhan, jadilah PKU Muhammadiyah, jadilah sekolah untuk orang-orang miskin, karena beliau membaca surat Al-Ma'un dengan bacaan istilahnya Al-Qira'ah Al-Muntijah, pembacaan yang produktif. Ya. Terkadang kita ini sering membaca, tapi membacanya tidak produktif, maka diistilahkan dengan pembacaan yang mengulang-ulang saja, tapi tidak ada hasilnya. Al-Qira'ah Al-Mutakarriroh. Nah, Muhammadiyah itu kan termasuk pionir pendirian sekolah. Ya. Jadi ketika yang lain itu belum membuat sekolah, Muhammadiyah tiba-tiba sudah membuat sekolah. Tetapi kemudian Muhammadiyah kadang lupa. Pembacaannya tidak pembacaan muntijah lagi, tapi mukarriroh lagi. Sehingga ketika sekolah-sekolah yang lain pada maju, sekolah Muhammadiyah jadi terbelakang. Ini pembacaannya tidak muntijah lagi. Ya. Maka terus pembacaan muntijah itu harus kita lakukan agar kemudian kita semakin maju. Gitu. Nah, selain itu, Bapak-bapak sekalian, di dalam permasalahan hukum Islam atau nas-nas Islam itu ada yang sifatnya kontinuitas dan ada yang sifatnya perubahan. Ada yang hukumnya bersifat istimror, tapi juga ada yang istilahnya istihalah.
Ya, ada yang sabit, ada yang mutaghayyirat. Ada yang mengistilahkan, ada yang subut, ada yang mutahawwilah. Jadi di dalam Islam itu nas-nasnya ada yang sifatnya subut, tapi juga ada yang memungkinkan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nanti kita lihat. Ya. Nah, padahal Muhammadiyah ini organisasi yang berkemajuan. Harus senantiasa update, bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga Islam itu kemudian bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, baik itu masyarakat lama maupun masyarakat modern. Maka istilahnya itu Muhammadiyah harus bisa mendukung universalitas Islam. Dia harus bisa membawa Islam itu maslahah atau solihun likuli zaman wa kuli makan. Zaman Nabi Islam juga bisa baik, zaman kita juga Islam harus bisa diterima dengan baik. Di padang pasir Islam itu membawa maslahah, di kutub utara pun Islam juga harus bisa membawa maslahah. Itulah universalitas Islam. Solihun likuli zaman wa kuli makan. Agar kemudian bisa menjadi petunjuk bagi manusia demi kesolehan individualnya maupun kesolehan sosialnya. Apa itu kesolehan individual? Ya, tentu kaitannya dengan petunjuk praktis di dalam beragama. Ibadah mahdhohnya, kemudian juga moralitas pribadinya. Ya. Jadi dimanapun dia berada masih bisa menjalankan kewajiban sholat, puasa, dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Termasuk menjaga moral dan etikanya dimanapun dia berada. Ya. Nanti contoh-contohnya kita lihat. Ya. Kemudian selain kesalehan pribadi, harapannya juga ya ini bisa membawa kesalehan sosial. Karena di era modern sekarang ini kita ini berhadapan dengan berbagai masalah baik sosial, budaya, ekonomi, politik, globalisasi, baik yang bersifat lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, etika, rekayasa genetika, bioteknologi, dan isu-isu medis ya, termasuk keadilan hukum dan lain sebagainya, termasuk ekstrim violent, ya, violent itu, jadi teroris itu juga berhadapan dengan kita, ya, bagaimana hukumnya cloning, ya. Jadi bagaimana hukumnya orang disuntik, istilahnya kemudian biar meninggalnya tidak sakit, ya eutanasia itu bagaimana hukumnya? Itu menjadi permasalahan-permasalahan kita di era modern ini. Ya. Nah, bagaimana Islam menjawab itu? Biar kemudian Islam sholihun likuli zaman wa kuli makan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, bayani burhani ini dan irfani tertuang di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi sudah menjadi pedoman dalam hidup Islami kita. Setiap Muslim yang berjiwa mukmin dan seterusnya itu memiliki cara berpikir bayani, burhani, dan irfani. Ya. Dalam bab pandangan Islam tentang kehidupan. Dalam subbab muamalat dunyawiyat juga tertuang di PHI WM ini, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani. Ya. Nah, tentu pertanyaan kita selanjutnya, apa sih janjane bayani iki?
apa sih sebenarnya burhani dan apa sebenarnya irfani. Ini yang perlu kita pahami bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan ke inti. Sebelum ke inti tambah satu lagi ya. Manhaj Tasawuf Muhammadiyah itu punya 3 prinsip. Yang pertama prinsip konservasi atau muru'at. Ya, bahwa Muhammadiyah itu melakukan pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Caranya bagaimana? Dilakukan dengan purifikasi ya, atau pemurnian ajaran Islam, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Jadi kalau khusus masalah akidah dan ibadah, maka sayap yang bergerak di Muhammadiyah adalah sayap pemahaman dengan cara purifikasi, pemurnian. Harus kembali seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang tertuang di dalam Al-Quran. Misalnya urusan sholat, ya kita merujuknya kepada hadis Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dalam urusan akidah, ya kita kembali kepada ketika Nabi ditanya, ma wal iman anta budallah. Ya, kemudian al iman wa ya ilallah, kemudian ila kitabihi, ila malaikatihi, ya, kemudian ila rasulihi dan seterusnya sampai hari akhir itu. Nah, ini ajaran-ajaran akidah yang kemudian harus tetap merujuk kepada kitabullah dan hadis-hadis Nabi. Tapi juga ada masalah-masalah yang tahdisi, perlu disempurnakan guna memenuhi tuntutan spiritual umat sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Nah, biasanya bentuknya reaktualisasi. Ya, bagaimana kemudian biar kandungan makna itu bisa terwujudkan kembali. Ya, ada juga istilah reinterpretasi, perlu penafsiran ulang. Revitalisasi, bagaimana biar ajaran-ajaran itu bisa vital, bisa berjalan di masyarakat. Ya. Yang ketiga, prinsip manhaj tarjih itu adalah al-ibtikari atau kreasi. Jadi bagaimana agar Islam ini bisa berjalan dengan baik, maka perlu kreasi sebaik mungkin bisa menangkap zaman ini. Mungkin yang digeluti oleh saudara kita di Lazismo itu juga bagian dari ibtikari. Kemudian ada MDMC itu Muhammadiyah ya, Disaster Management Center itu juga bagian dari ibtikari. Ya. Langkah-langkah kreatif agar kemudian Islam ini manfaat di masyarakat. Ya. Oke, saya masuk ke Bayani sekarang. Nah, Bayani ini suatu pendekatan dalam memahami teks. Ya. Bapak Ibu sekalian, setiap teks itu pasti ditujukan kepada manusia. Tidak ada teks itu tanpa tujuan kepada manusia. Sehingga teks itu harus bisa dipahami berdialog dengan manusia. Nah, untuk mendialogkan, memahamkan teks ini dengan masyarakat, maka perlu yang namanya pendekatan. Ya, salah satunya adalah pendekatan Bayani ini. Dan pendekatan Bayani ini sudah lama sebenarnya digunakan oleh para fuqaha, para mutakallimun, para usuliyun. Ya, mereka menangkap Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dijadikan fatwa, dijadikan putusan hukum,
dijadikan kumpulan buku fikih, kemudian diberikan kepada jamaah atau masyarakat. Ya. Cara mereka bagaimana? Cara para fuqaha dulu itu adalah memahami teks itu, menganalisa teksnya itu, ya, kemudian menemukan makna yang terkandung dalam teks itu. Ya. Jadi lafaz itu maunya kemana? Jadi dengan kata lain, bayani itu mengeluarkan makna zahir dari lafaz atau ibrah yang zahir dari lafaz itu. Ya. Bayani juga digunakan untuk mengistimbatkan hukum. Ya, baik yang bersumber dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Contohnya begini, Bapak Ibu sekalian. Alat bantu bayani ketika itu adalah usul fiqh, ilmu bahasa, kemudian asbabun nuzul Quran, termasuk ulumul hadis. Ini alat bantunya. Ya. Jenengan kalau nanti moco ada namanya tafsir birriwayah, ada tafsir bidiroyah. Ya. Ini agak berbeda. Jadi kalau tafsir birriwayah itu lebih tepatnya memahami Al-Quran, ya, itu dengan Quran, memahami Al-Quran dengan hadis, memahami Al-Quran dengan qaul sahabat, termasuk qaul tabi'in. Ya. Lalu muncul tafsir bidiroyah. Ini mencoba mengimbangi tafsir birriwayah. Ya, nanti kita lihat hubungannya dengan bayani dan burhani. Tetapi ternyata tafsir bidiroyah ini tetap menggunakan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan qaul sahabat, Quran dengan qaul tabi'in, tetapi tafsir bidiroyah ini diperkuat dengan penajaman pemahaman bahasa. Yang diperkuat dengan para ahli, mohon maaf. Ketika itu orang-orang yang paham tentang psikologi masyarakat, sosiologi masyarakat itu adalah para penyair. Sehingga tafsir bidiroyah itu juga mengambil dari pendapat-pendapat para penyair. Ya, nggak sama ya dengan penyair sekarang ya. Kalau penyair sekarang mungkin lebih kuat mengarah kepada dunia seninya. Tapi kalau zaman dulu penyair itu juga tokoh intelektual. Sehingga paham sejarah situasi masyarakat. Ya. Sehingga tafsir bidiroyah ini ya lebih kuat menggunakan bahasa. Sama dengan cara bayani ini, penguatan bahasa. Ya. Tapi ditambah dengan usul fiqhnya, ditambah dengan asbabun nuzulnya, ditambah dengan ulumul hadisnya. Contoh kasus bayani misalnya. Kita ini kalau puasa kan kadang mau puasa, mau Idul Fitri, mau Idul Adha itu kan dalilnya kan untuk menentukan tanggal kan sumu liru'yatihi ya wan sukulaha fa in guma alaikum fakmilu salasina fa in saida sahidani fasumu waftiru. Ya, kalau kamu hendak puasa atau kamu hendak berbuka Idul Fitri maksudnya, atau kamu hendak menjalankan ibadah kurban, maka lihatlah bulan, lihatlah hilal. Kalau kita menggunakan bayani, maka kita dasarnya ya teks ini saja. Berarti kita menentukan tanggal, mampir ke pinggiran pantai, kemudian kita lihat bulan sudah muncul atau belum. Itu berarti kita menggunakan bayani.
Kalau kita menggunakan bayani juga hanya berkutat dengan bayani. Misalnya ada hadis, la tusafiril mar'atu salasan ila ma'adi mahromin. Wanita itu dilarang keluar rumah lebih dari 3 hari tanpa harus dengan mahram. Jadi kalau ibu-ibu Aisyah misalnya ada rapat di Surabaya gitu ya, atau ada muktamar Aisyah gitu di Jakarta yang beberapa hari, maka gedung itu harus luas karena akan didampingi oleh mahramnya gitu. Anak-anak kuliah yang perempuan-perempuan ini baru bisa kuliah kalau ada mahramnya. Padahal mereka bahkan setahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun untuk kuliah di Malang tanpa harus ada mahram. Nah, kalau kita hanya berlandaskan bayani saja, maka kita akan terbentur dengan masalah ini. Ada juga hadis kalau kita berkutat dalam bayani saja, ini hadis Muslim ini. La tubdi'us salama li Yahudi walan Nasara wa idza laqitum ahaduhum fitariqin fataruhu ila adyakihi. Jangan engkau mengawali salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu di jalan, pepeten jalane. Ini bahasa kasarnya gitu. Ojo dikai dalan, karena dalan cilik ae. Kalau ini kita memahaminya menggunakan bayani saja, maka kita tidak akan aman hidup di Indonesia ini. Tukaran terus karo wong Kristen, karo wong agama yang lain. Ini kalau kita melandaskan pada bayani saja. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Kemudian burhani. Waktunya mepet banget, nggih, Pak. Padahal masih belum apa-apa ini. Nah, sementara burhani itu pengetahuan yang diperoleh dari indrawi, ya. Kemudian kalau dalam khazanah keilmuan, penelitian, percobaan, dan kemudian juga hukum-hukum logika, ya. Menjadikan realitas dan teks serta hubungan keduanya menjadi sumber kajian. Ya, jadi ketika kita membaca teks itu harus melihat realitas teks itu. Jadi apa hubungannya realitas itu dengan alam, realitas teks itu hubungannya dengan sejarahnya. Jadi realitas sejarahnya, realitas sosialnya, realitas budayanya. Karena ayat itu turun bukan di ruang yang hampa. Pasti akan membawa misi dan situasi di situ yang sesuai oleh ayat atau hadis itu disampaikan. Ya. Artinya teks Quran itu tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan konteks peristiwa yang terjadi di masyarakat itu. Ya, nanti kita lihat contohnya. Ini. Nah, alat bantunya burhani ini, ilmu tadi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, antropologi, ilmu budaya, termasuk sains dan teknologi. Seperti tadi penentuan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk wanita bepergian. Termasuk sholat berjamaah itu soft itu kadang perlu juga memahaminya dengan cara burhani. Peristiwa COVID kemarin itu ketika kita harus menjaga jarak, maka soft yang kita atur itu, keputusan tarjih itu menggunakan pendekatan burhani. Jadi jangan rapat-rapat. Atau kemudian sementara sholat Jumat ditiadakan demi keselamatan. Ini menggunakan burhani. Ya. Termasuk nanti ya hari Jumat ketika kita sholat
Idul Adha besok itu bareng dengan sholat Jumat. Kita mau menggunakan bayani atau burhani. Ya. Kalau kita menggunakan bayani, di sini menyebutkan bahwa boleh tidak perlu sholat Jumat kalau kita sudah melakukan sholat Idul Adha. Kalau kita menggunakan bayani. Artinya apa? Teks hadis itu membolehkan orang kalau sudah sholat Id tidak perlu lagi ikut sholat Jumat. Ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita hanya berlandaskan bayani, teksnya berbunyi seperti itu. Tapi kalau kemudian kita gunakan metode pendekatan burhani, bahwasanya Rasulullah itu setelah mengimami sholat Id kemudian menghadap ke belakang, kemudian berucap atau bersabda kepada jamaah, hari ini kamu sudah selesai dapat pahala kebaikan dan pahala dari Allah, ya. Maka nanti aku mau sholat Jumat. Ya mau sholat Jumat silakan, yang tidak mau silakan pulang. Masyarakat ketika itu sukunya itu rumahnya atau tempatnya itu sangat jauh. Sehingga untuk bisa melaksanakan sholat Jumat itu perlu waktu, mereka untuk kumpul itu perlu waktu. Apalagi antar suku ini tempatnya itu kadang dibatasi dengan ya padang pasir dan lain sebagainya. Perjalanan kadang jauh. Ya. Sehingga kemudian Rasulullah memberikan kemudahan yang sudah sholat Id tidak perlu balik meneh sholat Jumat. Nah sekarang ini masjid kita sangat dekat-dekat. Kadang sak langkah tok gitu loh. Ya. Tapi monggo Bapak Ibu sekalian ya, mau milih bayani atau milih burhani. Ya, misalnya Mas Junedi omah kono milih bayani. Ya monggo gitu loh. Ya monggo. Ya. Tapi kalau saya, karena rumah saya dekat dengan masjid, saya memilih burhani. Ya, kadang tinggal melangkah 2 langkah sudah sampai di masjid. Saya akan tetap Jumatan meskipun tadi pagi saya sholat Id. Yeah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya apa? Terkadang kita memahami teks itu perlu pendekatan bayani, kadang perlu pendekatan burhani. Yang utama bahwa misi universalitas Islam itu tetap terjaga. Bahwa Islam itu pasti membawa kemaslahatan bagi umatnya kapanpun dan dimanapun. Islam bukan agama yang menyiksa umatnya. Islam bukan agama yang merugikan umatnya. Ya, maka ketika Nabi itu didatangi 3 orang pemuda, wahai Nabi, saya sulit untuk menandingi amal ibadah kamu. Kami bertiga memutuskan ini. Ya, satu mengatakan saya tidak akan menikah seumur hidup. Ya, saya akan puasa selama-lamanya. Dan saya setiap malam akan sholat malam. Tahajud tiap malam saya. Apa kata Nabi? Saya ini lebih paham urusan agama dan saya ini lebih bertakwa daripada kamu. Tapi saya ini juga menikah. Saya ini kadang tidur juga kadang sholat. Saya kadang makan juga kadang saya berpuasa. Artinya apa? Islam itu bukan agama yang menyiksa umatnya. Perintah-perintah Islam, perintah-perintah agama itu pasti membawa kemaslahatan. Dan larangan-larangan agama biasanya membawa kepada kemudaratan.
Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, irfani. Irfani ini pendekatan ya yang apa dilakukan oleh orang-orang sufi ya. Orang-orang yang secara batiniahnya itu terlatih. Jadi pendekatan ini bertumbuh kepada pengalaman batin. Kadang kita ini yang agamanya kuat, sholatnya kenceng itu sama Allah itu diberi keistimewaan. Dalam bahasa Al-Quran itu wa mayyattaqillah yaj'alahu maraja. Wa mayyattaqillah yaj'alahu furqana. Jadi orang yang ketaatannya luar biasa, ibadahnya mantep betul itu dikasih oleh Allah itu furqana, kadang bisa membedakan yang orang lain tidak bisa membedakan. Oh ini gak beres iki. Oh ini apik iki. Itu diberi kekuatan seperti itu. Dan orang-orang ahli sufi ini juga banyak yang diberi kemampuan seperti itu. Ya. Tapi yang diambil oleh Muhammadiyah adalah bukan yang mistisnya. Tetapi Muhammadiyah mengambil pengalaman batinnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya pengalaman batin Rasulullah ketika menerima wahyu yang orang lain tidak tahu. Ya, tapi Rasulullah kemudian bisa memahami situasi itu karena memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu waktu khutbah Jumat itu pernah yang jamaahnya sampai bingung itu. Ya. Dalam khutbah beliau dia bisa melihat pasukan umat Islam yang lagi berperang di tempat yang jauh. Sehingga kemudian dalam khutbahnya dia mengatakan, wahai Sariyah, pasukanmu undurkan. Tentu jamaah di ruangan masjid ini bingung semua itu. Ini Umar khutbah ngomong apa ini? Dan ketika itu ternyata pasukan umat Islam yang di tempat yang jauh itu bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika dia khutbah di dalam masjid. Nah, hal-hal semacam ini yang memungkinkan sebagian dari kita bisa melakukan itu. Cuma kalau arah Muhammadiyah itu arahnya kepada kesadaran untuk bahwa Allah itu hadir di hadapan kita. Ya. Jadi irfani yang dibawa oleh Muhammadiyah itu adalah bahwa Allah itu senantiasa mengontrol kita. Maka kita harus berbuat baik kepada siapapun. Ya. Dan perbuatan baik ini tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam pun kita juga harus berbuat baik. Ini yang diharapkan dari irfani yang sifatnya ihsani. Itu yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Yang jelas Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan ingin Islam itu atau teks-teks Islam itu bisa didialektikakan dengan baik dengan masyarakat sesuai perubahan dan perkembangannya. Jangan sampai kemudian Islam ini tumpul di dalam perubahan-perubahan masyarakat. Sehingga terjadi dengan apa yang dikritikkan oleh Abid Al-Jabiri di dunia Arab ketika itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Mungkin sebelum kami tutup perlu ada dialog ini. Perlu ada tanya jawab, betul? Tidak usah. Ya sebentar, monggo. Iya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Iya, monggo. Iya.
Nggih. 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 Bapak Ibu sekalian, jadi pada hakikatnya sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Sehingga kalau kita sudah sholat Jumat, berarti tidak perlu sholat zuhur. Tapi kalau kemudian kita sholat Id, yang kemudian tidak perlu sholat Jumat, bukan berarti sholat zuhur ditinggalkan. Gitu. Berarti kalau sudah tidak sholat Jumat, berarti harus sholat zuhur. Makatan ya. Jadi saya ulangi kembali, tidaknya sholat Jumat di situ bukan kemudian sholat zuhurnya ditinggalkan. Jadi umat Islam itu ada musim mingguan, ada musim tahunan. Kalau di zaman Nabi itu dijadikan media untuk komunikasi. Ya, karena umat Islam masih perlu dakwah dengan kencang, bahkan kadang perlu perang dan lain sebagainya. Media mingguannya itu adalah Jumatan. Media tahunannya salah satunya adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga seluruh umat dari pelosok-pelosok itu datang semua, berkumpul di situ menjalankan ibadah bareng-bareng. Lah kok media mingguan kok bareng karo tahunan gitu. Sehingga kemudian Nabi memberikan keringanan. Sehingga yang jauh-jauh wis gak usah balik Jumatan, tapi sholat dhewe ning omamu, sholat duhur, itu maksudnya sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, nggih, ngapunten. Agak nggih dipahami nggih. Kalau dulu itu ya, kalau dulu nggih, masjid itu kan sangat terbatas di zaman Nabi itu. Ya. Tentu waktu itu karena tidak ada ya sholat Jumat bareng-bareng pada Nabi, dan di tempat masing-masing mungkin tidak ada masjid, mereka sholat zuhur di rumah masing-masing. Tetapi tentu biasanya kalau dengan kafilahnya, dengan rombongannya, dengan sukunya, tentu akan dikerjakan secara berjamaah. Karena sunnah muakkadahnya sholat wajib itu adalah berjamaah. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, masih banyak permasalahan-permasalahan yang akan diposisikan kita menjadi ini harus ngambil bayani atau mengambil burhani. Ya, ini terus mungkin, maka kita harus perlu belajar dan belajar terus. Pada hakikatnya Nabi, sebagai penutup, Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, ayu ajianin ya ahabbu ilallah. Wahai Nabi, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Atau agama apa yang cara beragama bagaimana yang paling baik menurut Allah? Jawaban Nabi itu dua. Al-Hanifiyah wasamhah. Kata Nabi itu agama yang, cara beragama yang baik di sisi Allah itu adalah Al-Hanifiyah. Hanifiyah itu setelah saya lihat makna-maknanya itu adalah cara beragama seperti Nabi Ibrahim, cara beragama yang lurus, cara beragama yang benar. Nah, kita ini kalau ingin dicintai oleh Allah, maka cara beragama kita harus benar. Maka harus sungguh-sungguh di dalam pelajari agama ini. Harus mencari kebenaran dengan cara ilmunya, harus punya ilmunya. Tapi kemudian Nabi juga mengatakan wasamhah. Agama yang terbaik di sisi Allah itu, cara beragama yang baik di sisi Allah dan dicintai Allah itu adalah samhah, agama yang toleran. Yeah. Satu sisi kita disuruh untuk mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, tapi di sisi lain kita lewat oleh menemukan kebenaran, jangan menganggap orang lain salah.
Bisa jadi dalam sisi orang lain itu juga mengandung kebenaran. Maka kalau jenengan lihat ungkapan Imam Syafi'i, ungkapan Imam Hambali, ungkapan Imam Hanafi, itu orang-orang yang cerdas tapi juga toleran. Nah, ini penting sebagai penutup. Mudah-mudahan kajian di malam hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa fi ridha wal inayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.